Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo sahabat museum semuanya. Perkenalkan, saya Nurul Fadila. Saya konservator dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman dari museum untuk sedikit berbagi cerita tentang kondisi museum mereka pada saat COVID-19 sedang berlangsung ini, untuk melihat apakah kondisi koleksi mereka selama ada COVID-19 ini cukup terawat atau membutuhkan bantuan perawat dan lain sebagainya. Seperti apa kondisi yang sedang terjadi sekarang ini pada masing-masing museum prasejarah di Indonesia? Penasaran kan? Mari kita langsung saja saksikan. Salam Museum di Hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Rizal. Di sini saya sebagai pengelola Museum Purbakala Bumiayu Tonjong atau disingkat Buton. Museum Buton berada di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Museum ini dirintis pada tahun 2016 dan dibuka untuk umum awal 2017. Museum Buton menyimpan benda-benda purbakala, diantaranya artefak, fosil-fosil vertebrata, serta fosil fauna laut. Situs Bumiayu berada di sebelah barat Gunung Slamet. Dan pada tahun 2018, BPSMP Sangiran telah melakukan konservasi. Selama merebaknya COVID-19, fosil yang ada di Museum Buton terjaga dengan baik. Kita melakukan perawatan serta menjaga kebersihan di sekitar museum. Dalam perawatan, kita selalu memakai alkohol. Silikon gel susah didapat di daerah Bumiayu. Temuan baru kita pisahkan terlebih dahulu. Pertama-tama kita bersihkan, kemudian kita pisahkan di ruang tersendiri. Harapan kami museum ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk dunia pendidikan, terutama arkeologi serta geologi. Sengenjang kakang sedaya, mugi-mugi sami sehat bagas walas sak samudanipun. Derek tepangaken dalam Anjarwati saking Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Kabupaten Sragen selaku Kasih Cagar Budaya lan Permusiuman. Ing wanci menika kula badhe ngandharaken babagan Museum Miri ingkang mapan wonten Jalan Giri Kota, Girimarga, persisipun wonten SD Negeri Girimarga Setunggal, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Museum Miri dibangun berdasarkan hasil penelitian dari Profesor Dr. François Semah,
Dr. Anne-Marie Semah bekerja sama dengan Dr. Tony Jubiantono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama dengan Museum National des Histoires Naturelles Prancis melakukan penelitian di situs Miri tahun 1984 sampai dengan 1989, di mana mereka menapak tilas penelitian dari J.C. Van Es tahun 1930 yang saat itu melakukan penelitian tentang Pithecanthropus erectus. Kondisi fisik dari fosil-fosil yang ada di Museum Miri selama pandemi Corona ini cukup baik karena kita terakhir melakukan konservasi terhadap fosil tersebut di bulan Oktober tahun 2019. Hingga saat ini, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba masih tetap melakukan penelitian bagaimana mengendalikan fosil-fosil yang memiliki kandungan pirit, karena ini sangat berbeda dengan koleksi-koleksi fosil yang ada di Museum Sangiran. Di dalam usaha penyerapan kelembapan bagi koleksi-koleksi yang ada di Museum Miri, kami menggunakan silika gel. Silika gel yang ada di masing-masing vitrin hingga saat ini belum pernah mengalami penggantian. Peletakan silika gel itu pada bulan Oktober 2019. Untuk saat ini, kami belum memiliki temuan baru. Lakukan inovasi-inovasi guna keberlangsungan dari Museum Miri ini. Salah satunya adalah dengan melibatkan guru dan siswa SD Negeri Girimargo 1 dalam hal pelestarian, yaitu dengan memberikan tambahan pengetahuan buat mereka tentang arti penting peninggalan cagar budaya yang ada di sekitar rumah mereka. Kegiatan workshop ini sudah dibuatkan film pendek yang sudah diupload di dalam YouTube bekerja sama dengan HOH atau Human Origin Heritage. Semoga keberadaan Museum Miri ini akan lebih bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya dan juga memberikan pemahaman tentang arti penting pelestarian cagar budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Saya Basuki Teguh Yuwono, Ketua Padepokan Keris Brojobuwono, yang telah berdiri semenjak tahun 1999, yang beralamat di Desa Wonosari, RT 01, RW 03, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Padepokan Keris Brojobuwono sebetulnya memiliki konsentrasi atau fokus kepada pelestarian dan pengembangan keris dan senjata tradisional Nusantara dengan basis edukasi ilmiah. Namun karena keberadaannya di pinggiran dari situs Sangiran, Padepokan Keris Brojobuwono juga memiliki koleksi-koleksi berupa fosil. Kami melakukan berbagai langkah-langkah sebagaimana yang kami ketahui dalam budaya keris dan senjata tradisional yang dapat diterapkan dengan atau pada fosil yang kami koleksi. Pertama-tama adalah ketika fosil telah kami selamatkan dari temuan penduduk, kami melakukan proses pengasapan, di mana proses pengasapan ini digunakan untuk satu, penurunan kelembapan dari fosil yang ditemukan dari sungai atau dalam tanah yang tidak sengaja oleh petani atau para penggali pasir,
rata-rata kondisi basah. Oleh karena itu, perlu diturunkan secara perlahan-lahan melalui proses pengasapan. Kedua adalah mematikan jamur dan bakteri-bakteri yang ada di dalam fosil itu sehingga dapat terjaga dengan baik. Ketiga, untuk bisa memberikan tampilan yang lebih utuh dan sempurna kepada fosil yang ditemukan itu sehingga menghindari kerusakan seperti patah, retak, dan sebagainya. Kemudian langkah berikutnya juga kami sering melakukan proses melapisi atau mengoles pada bagian permukaan dari fosil tersebut menggunakan kemiri yang tujuannya adalah untuk membuat kesan bersih dan rapi. Ada satu langkah lagi yang sering kami lakukan terhadap fosil-fosil yang ditemukan dari penduduk adalah untuk melepaskan platina-platina tanah yang sudah mengeras seperti batu pada permukaan fosil, kami menggunakan belerang dan garam. Di mana belerang dan garam tersebut kita campur dengan air, kemudian kita buat seperti lumpur atau bubur, kemudian kita oleskan pada permukaan platina-platina pada fosil tersebut, yang nantinya akan terkelupas dengan sempurna tanpa mengikis dari lapisan fosil tersebut, sehingga diperoleh sebuah fosil yang sangat utuh dan sempurna. Itu adalah tahap-tahap yang senantiasa kami lakukan di dalam konteks konservasi fosil-fosil yang kami koleksi, yang tentunya juga adanya satu pendampingan dari ahli-ahli konservasi dari Museum Sangiran. Dalam kondisi saat ini, di mana pandemi corona yang sedang melanda di berbagai wilayah, kami Museum Keris Brojobuwono mengikuti aturan dan anjuran pemerintah, termasuk pantauan dari pemerintah daerah untuk kami tidak menerima kunjungan secara umum. Oleh karena itu, Padepokan Keris Brojobuwono di dalam kondisi pandemi corona ini untuk sementara ditutup. Namun demikian, aktivitas internal yang kami lakukan tetap berjalan sebagaimana mestinya, di mana para pegawai masih, karena jumlahnya juga sangat terbatas, masuk seperti biasa untuk melakukan cek perawatan, kelembapan udara dan sebagainya pada ruang-ruang koleksi keris ataupun fosil, sehingga keberadaan fosil-fosil kami, keris-keris kami yang menjadi koleksi dapat terjaga dengan baik. Untuk perawatan dan menjaga kelembapan di setiap ruangan yang kami tampilkan, kami tidak menggunakan silika gel. Dikarenakan ruangan fosil kami tempatkan di dalam ruangan bawah tanah, di mana di situ kita buatkan satu exhaust, kemudian kita siapkan AC, kemudian secara terbuka tiap-tiap fosil itu tidak kita sekat di dalam lemari kaca, tapi kita tempatkan secara khusus sehingga terdapat terjaga kelembapan dan keamanannya dengan baik. Dan alhamdulillah semenjak tahun 2010, di mana koleksi fosil kami pertama kali kami buka, sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Kepada masyarakat luas, kami berharap bahwa museum harus disadari keberadaannya sebagai satu cermin dan jendela kebudayaan suatu bangsa. Oleh karena itu, kesadaran untuk berkunjung kepada museum kami harapkan untuk semakin tumbuh berkembang di masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kami, petugas Museum Situs Purbakala Pati Ayam. Semoga sehat selalu, museum selalu di hatiku. Yang kedua, perkenalkan, nama saya Jamin sebagai petugas Museum Situs Purbakala Pati Ayam yang berada di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Jumlah petugas Museum Situs Purbakala Pati Ayam ada 11 personel dari 7 pria dan 4 wanita.
Dan cerita singkat Museum Situs Purbakala Pati Ayam berdiri pada tahun 2006 di bawah pemerintah Kabupaten Kudus, di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Seksi Pramuskala. Untuk konservasi setelah BPSMP Sangiran sampai saat ini belum ada konservasi ulang, akan tetapi kami sebagai petugas Museum Situs Purbakala Pati Ayam tetap menggunakan bimbingan teknik yang telah diberikan kepada kami dari Balai Arkeologi Yogyakarta maupun UPTD BPSMP Sangiran yang telah memberi bekal tahap konservasi di situs Purbakala Pati Ayam. Dan konservasi koleksi yang kita laksanakan sampai saat ini adalah menggunakan metode terutama pengamanan dengan dari 24 jam secara estafet, mulai dari koleksi dan konservasi kita tetap laksanakan kegiatan seperti biasa walaupun pada masa pandemi COVID-19 sampai saat ini. Untuk kendala-kendala yang kami rasakan untuk konservasi pada masa-masa pandemi COVID-19, kami kira tidak ada permasalahan, cuman kami mengikuti instruksi dari pusat untuk menutup sementara Museum Situs Purbakala Pati Ayam untuk mencegah penularan virus COVID-19 khususnya pada pengunjung dan masyarakat. Kami menggunakan silika gel pada mulai tahun 2011 setelah teman-teman kami dari UPTD BPSMP Sangiran memberikan arahan-arahan sebagai penyerap lembab kedap udara di dalam etalase. Untuk pencarian bahan-bahan silika gel, kami kira pada masa-masa pandemi COVID-19 ini kami rasakan sebagai petugas untuk mencari bahan-bahan tersebut agak sulit karena kami harus pergi mencari ke luar kota. Untuk lebih mudahnya kita tetap konfirmasi ke teman-teman kami di BPSMP Sangiran. Dan untuk mengubah atau merekondisikan bahan silika gel ke bahan lain kami belum berani karena khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Kudus belum ada tenaga ahli sebagai tenaga ahli arkeologi untuk menangani bidang benda-benda prasejarah yang berada di situs Purbakala Pati Ayam. Untuk temuan-temuan baru setelah teman-teman BPSMP Sangiran sampai saat ini, sampai masa pandemi COVID-19, saya kira kami sebagai petugas tetap melaksanakan konservasi secara manual yang telah kita pelajari, dan temuan-temuan tetap kita lestarikan dan kita utamakan perawatan. Dan untuk melakukan konservasi
temuan-temuan fosil baru tetap kita upayakan dengan bahan-bahan yang telah disiapkan dari pemerintah daerah Kabupaten Kudus maupun dari UPTD BPS Sangiran. Inovasi dan harapan kami terutama sebagai petugas Museum Situs Purbakala Pati Ayam, semoga menjadi tambah lebih maju dan inovasi dari pemerintah Kabupaten Kudus sudah terwujud menjadi bukti bahwa ini sudah ada rekonstruksi gajah purba Stegodon Trigonus Palus anggaran APBD tahun 2014. Cukup sekian dari kami, saya pribadi sebagai perwakilan teman-teman petugas Museum Pati Ayam mengucapkan terima kasih, dan kapan lagi kita merawat dan melestarikan dan untuk kita semua warisan leluhur, dan untuk anak cucu kita nanti kita perjuangkan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua dan salam lestari untuk pelestari cagar budaya di Indonesia. Kami nama Ahmad Taufik, pengelola Rumah Fosil Banjarjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Perlu diketahui, Rumah Fosil Banjarjo ini berdiri mulai tahun 2016 dan ditetapkan pertama kali oleh Kepala BPSMP Sangiran, Bapak Supronedi waktu itu, karena banyaknya temuan di Desa Banjarjo, baik dari temuan binatang laut, fauna binatang laut, kemudian binatang rawa, dan banyak sekali temuan binatang darat, hewan-hewan darat, yaitu mulai dari servus, kemudian bovid, babi, dan stegodon maupun elepas. Makanya rumah kami adalah tempat penyimpanan sementara untuk temuan fosil yang ada di Banjarjo maupun di sekitar Banjarjo. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kami mengikuti anjuran dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, untuk menonaktifkan wisata edukasi ini, sehingga kami beberapa bulan ini vakum dan menutup diri dari pengunjung untuk kebaikan bersama. Untuk perawatan fosil, alhamdulillah setiap tahun dari BPSMP Sangiran melakukan konservasi di Desa Banjarjo. Jadi alhamdulillah sampai sekarang fosil-fosil yang ada di rumah fosil ini tetap terawat dengan baik. Untuk menjaga kelembapan, karena ini musim penghujan, untuk menjaga kelembapan, setiap etalase atau ruang pamer diberi silika gel untuk menjaga kelembapan. Untuk pergantian silika gel, mohon maaf karena kami juga jauh dari perkotaan. Kalau dari kota Purwodadi itu kurang lebih 40 kilo, kalau dari Semarang kurang lebih 100 km. Jadi untuk mendapatkan silika gel kita juga sangat kesulitan.
Dan kami juga berharap ke depan mungkin lebih dibantu konservasi yang belum diidentifikasi juga banyak untuk fosil di Banjarjo. Mohon dari semua pihak untuk ikut andil dalam pelestarian benda-benda cagar budaya yang ada di Rumah Fosil Banjarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam seger waras, mugi tansah rahayu ingkang samya pinanggih. Wilujeng rawuh, selamat datang di Rumah Artefak Blora, sebuah fasilitas penyimpanan benda cagar budaya milik Pemkab Blora yang diharapkan nantinya menjadi Museum Kabupaten Blora. Mohon izin untuk memperkenalkan, nama saya Lukman Wijayanto. Saat ini kami bertugas sebagai pelaksana perawatan di rumah artefak ini sebagai bagian dari seksi sejarah dan kepurbakalaan bidang kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora. Rumah Artefak Blora ini merupakan salah satu wujud dari sinergitas antara komunitas pemerhati cagar budaya dengan Dinpora Bupar sebagai pemangku kebijakan di wilayah pelestarian cagar budaya dan beberapa instansi yang di atasnya. Berawal dari niatan dari Bapak Kepala Dinpora Bupar agar Pemkab Blora memiliki sebuah museum yang bangunan dan isinya adalah milik Pemkab Blora sendiri, maka kami ditugaskan untuk merintis berdirinya museum ini dalam bentuk Rumah Artefak Blora ini. Keberadaan Rumah Artefak Blora ini mendapat dukungan dari masyarakat dalam bentuk penyerahan koleksi temuan cagar budaya yang sudah dilaporkan kepada pemerintah, kemudian dihibahkan dan diserahkan kepada Pemkab Blora, kemudian disimpan di ruangan di Rumah Artefak ini. Selain itu juga Rumah Artefak menyimpan hasil-hasil dari riset resmi dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dalam beberapa kegiatan riset di beberapa kecamatan yang ada di Blora dengan temuan-temuan yang sebenarnya secara kualitas menurut kami cukup potensial dan fenomenal. Ada paus purba, temuan paus purba dari Desa Kapuan, Kecamatan Cipu, Kabupaten Blora. Kemudian ada fosil-fosil gading gajah purba dari Kecamatan Ratenan dan masih banyak lagi. Selama kita semua mengalami cobaan dalam menghadapi pandemi COVID-19, pihak dari Dinpora Bupar memiliki kebijakan bahwa sementara fasilitas penyimpanan ini ditutup. Jadi yang biasanya sehari-hari kami menerima kunjungan-kunjungan dari siswa-siswa SMA, adik-adik mahasiswa dan masyarakat umum, untuk sementara itu kami hentikan. Sementara hanya sebatas kami merawat, membersihkan, dan kemudian memelihara benda-benda cagar budaya yang ada di Rumah Artefak. Dalam kegiatan perawatan konservasi, usaha-usaha konservasi yang kami lakukan di Rumah Artefak ini, sementara ini kami memang terkendala beberapa peralatan, beberapa rencana kegiatan yang sebenarnya sudah hendak dilaksanakan oleh Dinpora Bupar dalam bentuk mungkin penataan display, kemudian pengadaan beberapa peralatan untuk konservasi dan bahan-bahan kimia.
itu semua saat ini karena semua anggaran diproyeksikan untuk penanganan COVID, sementara kegiatan itu ditiadakan di Dinpora Bupati. Silikajel sebagai salah satu bentuk usaha pengawetan benda cagar budaya yang ada di sini, kami memang belum memakai karena memang dari sisi pengadaannya cukup sulit dan saat ini anggaran kami tidak ada. Yang jelas untuk beberapa hal yang kami perlukan adalah untuk penataan, display, kemudian perawatannya. Kami tetap menerima laporan-laporan temuan karena potensi temuan terutama fosil di Kabupaten Blora itu sedemikian besar. Hampir tiap bulan kami menerima laporan, hanya kami menyikapinya dengan cara karena saat ini sekali lagi keterbatasan anggaran, kami menyikapinya dengan memperkuat jejaring yang ada di masing-masing kecamatan, komunitas-komunitas pelestari cagar budaya itu kami berdayakan. Saat mereka melaporkan, mereka sudah dibekali oleh BPSMP Sangiran teknik untuk pendokumentasian, kemudian laporannya masuk ke kami, dan sementara benda-benda temuannya, fosil-fosil temuannya dirawat di rumah penemu di masing-masing kecamatan itu. Mereka merupakan jejaring yang memang dibina oleh Dinpora Kabupaten Blora. Harapan utama kami adalah rumah artefak Blora yang merupakan hasil sinergitas dari komunitas pelestari cagar budaya dan pemerintah ini nantinya benar-benar terwujud menjadi sebuah museum yang representatif, tidak perlu mewah tapi representatif sebagai salah satu pusat informasi cagar budaya, pusat edukasi cagar budaya bagi anak didik kita di Skup Kabupaten Blora, kemudian menjadi salah satu sarana pelestarian cagar budaya dalam rangka pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya di Kabupaten Blora. Perkenalkan, nama saya Agus Hadi Widiarto. Saya pegawai dari BPCB Trowulan, Jatim, yang ditugaskan di Museum Trinil. Adapun lokasi Museum Trinil itu sendiri terletak di Dusun Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Museum dulunya sudah ada dan mulai dibangun pada tahun 1985 dari Provinsi Jawa Timur. Karena semakin banyaknya hasil temuan-temuan fosil oleh masyarakat sekitar, maka pada tahun 1990 dibuatkanlah museum yang lebih baik dan besar untuk menyimpan benda-benda fosil tersebut. Dan museum itu sendiri diresmikan pada tahun 1991 oleh Bapak Gubernur Sularso, dan juga untuk memperingati genap 1 abad berdirinya monumen Pithecanthropus erectus, peninggalan dari seorang dokter Belanda yang bernama Eugène Dubois. Dari fosil-fosil tersebut itu dulu atau sudah dikonservasi dari BPSMP Sangiran mulai dari tahun 2016, 2017, 2019 dan yang terakhir itu tahun 2020 kemarin oleh BPSMP Sangiran. Jadi setelah masa pandemik COVID-19 ini, keadaan fosil yang ada di museum dalam keadaan baik dan terawat. Karena selama ini kita terus melakukan kebersihan-kebersihan
kepada fosil tersebut secara berkala. Kita sudah menggunakan silika gel sejak lama, dan silika gel tersebut telah diganti 2 bulan yang lalu dari bantuan BPSMP Sangiran. Jadi setelah dari BPSMP Sangiran mengadakan konservasi di Museum Trinil, fosil-fosil tersebut sekarang dalam keadaan baik dan terawat. Dan masa-masa pandemik COVID-19 ini belum ada temuan-temuan fosil baru lagi. Inovasi yang kita lakukan adalah memberikan sosialisasi pada masyarakat sekitar dengan harapan masyarakat tahu tentang fosil-fosil purba yang ada di sekitar Museum Trinil ini. Dan harapan kami ke depannya supaya museum ini dikenal oleh masyarakat luas dan bisa menjadikan edukasi khususnya pada pelajar-pelajar tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tepangaken nami kula Amin Fuadi saking Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Nganjuk selaku Kasih Sejarah Museum dan Kepurbakalaan di selaku Kepala Museum Anjuk Ladang. Museum Anjuk Ladang adalah salah satu museum daerah di Jawa Timur yang berdiri dan dibuka secara resmi sejak tanggal 10 April tahun 1996. Museum ini kategorinya adalah sebagai museum umum dan didirikan atas inisiatif Bapak Bupati pada saat itu, yaitu Bapak Sutrisno R. Kemudian Museum Anjuk Ladang ini memiliki berbagai macam koleksi mulai dari masa prasejarah berupa fosil-fosil, kemudian masa klasik dari berbagai zaman masa kerajaan, dan juga dari berbagai masa kolonial maupun pasca kemerdekaan, termasuk juga koleksi-koleksi etnografi yang kami temukan dan masih kami rawat hingga saat ini. Untuk koleksi-koleksi masa prasejarah berupa fosil yang ada di Museum Anjuk Ladang ini kami tempatkan tersendiri di ruang pamer di belakang, dan jumlah yang ada sampai saat ini yang sudah dikonservasi sekitar 256 biji. Kemudian fosil-fosil yang beberapa saat lalu telah dikonservasi oleh BPSMP Sangiran hingga saat ini masih terjaga, dan ada beberapa koleksi yang belum sempat untuk dilakukan konservasi, tetapi sudah kami simpan di tempat penyimpanan dan cukup aman. Kemudian kondisi fosil saat ini masih sangat bagus setelah hasil konservasi, dan terus kami lakukan konservasi ringan untuk perawatan fosil dengan cara pembersihan sederhana. Ya, untuk strategi perawatan yaitu dilakukan sesuai dengan anjuran yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh Amida Jatim, bahwa dilakukan pembagian tugas piket kaitannya dengan selama proses pandemi corona ini, dan demikian pula dengan metode pembersihan dan konservasi yang sederhana juga dilakukan secara bergantian oleh masing-masing petugas yang piket pada saat itu. Jadi tetap kondisi fosil-fosil ini tetap terjaga, dan kita amati selalu kondisi-kondisi kelembapan utamanya, sehingga nanti
keadaan yang sudah dikonservasi ini tetap terjaga dengan baik. Untuk kesulitan perawatan penanganan fosil ini, ya terutama dalam hal konservasi, yaitu kami adalah keterbatasan akan bahan-bahan konservasi yang kami miliki. Oleh karena itu kemarin adanya bantuan konservasi dari BPSMP Sangiran ini sangat membantu sekali. Karena memang minimnya anggaran yang dimiliki oleh museum-museum daerah ini, sehingga akan menjadi kendala kami untuk melakukan proses konservasi pada fosil-fosil temuan kami. Ya, silika gel yang rutin kami gantikan memang kami sudah dapatkan sebelum masa COVID ini berlangsung, sehingga kami sudah mempersiapkan diri sejak awal karena sesuai dengan rencana BPSMP mau mengadakan konservasi, kami juga telah menyiapkan bahan-bahan untuk silika gel, sehingga nanti pada saat fosil sudah dikonservasi, kami bisa menggunakan silika gel ini untuk secara rutin kami ganti secara berkala. Baik. Salah satu perawatan yang rutin kami lakukan adalah penggantian silika gel yang sudah disediakan, dan ini kami ganti secara rutin jika sudah perubahan warna terjadi, jadi harus kami lakukan penggantian silika gel. Hingga saat ini dari Museum Anjuk Ladang belum menemukan temuan fosil baru, karena memang begitu adanya pandemi corona ini, tim kami pun secara langsung juga berhenti untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di lapangan, sehingga sampai saat ini belum ada tambahan temuan fosil baru, sehingga konservasi yang kami lakukan adalah hanya pemeliharaan dari temuan-temuan yang sebelumnya yang belum sempat dikonservasi oleh teman-teman di BPSMP Sangiran. Untuk pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan, kami untuk perlindungan ini kami yang sangat khawatir adalah temuan-temuan fosil yang masih berada di lapangan. Namun demikian, kami kemarin sudah melakukan kerjasama dengan petugas polisi hutan untuk senantiasa bisa melakukan monitoring dan pelacakan pada para pengunjung hutan, sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan untuk pengambilan fosil-fosil yang ada. Kemudian untuk pengembangan, kami mengupayakan untuk adanya penelitian lebih lanjut bekerjasama dengan BPSMP Sangiran maupun arkeolog-arkeolog lainnya, sehingga nanti kami bisa mengupas secara tuntas temuan fosil-fosil ini seperti apa. Kemudian untuk pemanfaatan, kami perkenalkan temuan fosil-fosil ini melalui kegiatan museum masuk sekolah, yang fosil-fosil ini kami bawa ke sekolah untuk kami jelaskan kepada para pelajar, sehingga mereka memahami bahwa di Kabupaten Nganjuk ini juga ada tinggalan-tinggalan prasejarah, yaitu berupa fosil-fosil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Mas Tang. Saya pegawai dari BPCB Sulawesi Selatan yang bertugas di Museum Celio. Museum Celio ini berada di Kelurahan Ujung, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Sopeng. Jadi pada awalnya Museum Celio ini dibangun pada tahun 1986 dan direnovasi itu sekitar tahun 1990 oleh Suaka Peninggalan Purbakala Makassar atau sekarang dikenal dengan nama BPCB Sulawesi Selatan. Museum ini itu hanya memiliki satu ruang pamer atau ruang display. Itu memiliki beberapa koleksi, yaitu ada alat batu atau artefak dan fosil-fosil vertebrata. Di mana fosil-fosil vertebrata ini tuh di tahun 2018 itu pernah dilakukan konservasi oleh BPSMP Sangiran, tapi sampai saat ini belum lagi dilakukan konservasi ulang. Jadi selama masa pandemik COVID-19 ini, kondisi fosil di museum itu masih dalam kondisi baik, karena selama ini tuh sering dilakukan pemeriksaan secara berkala. Jadi untuk mengukur kelembaban koleksi di museum itu kita sudah menggunakan silica gel. Di mana silica gel ini tuh sebenarnya tidak pernah diganti. Karena untuk mendapatkan silica gel di sini tuh itu tidak mudah. Jadi setelah Sangiran melakukan konservasi di Museum Celio ini, fosil-fosil atau temuan baru yang kita temukan itu masih kita simpan. Sampai sekarang kita itu belum melakukan konservasi. Salah satu inovasi yang pernah kami lakukan di museum ini yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan itu memperkenalkan keberadaan Museum Celio. Jadi harapan kami ke depannya, mudah-mudahan museum ini bisa dikenal dan bisa menjadi sarana edukasi kepada masyarakat.